Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia, Kerajaan Islam di Pontianak, dan Kerajaan Banjar. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Ramadhani Yana Putri, absen 6, Stefania Hilanur Izati, absen 32, dan Sultan Revandi, absen 35, dari kelas 10 MIPA 7. Kerajaan di Pontianak. Lokasi Kerajaan Pontianak diperkirakan terletak di dekat pertemuan tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan Sungai Landak sebagai cabangnya. Terdapat 3 nama sungai dari titik ini, yaitu Sungai Landak yang mengalir dari timur laut, Sungai Kapuas kecil dari arah timur, serta Sungai Kapuas besar sebagai pertemuan keduanya yang mengaliri arah barat dan bermuara di laut. Proses Islam masuk. Masuknya Islam pada Kerajaan Pontianak terjadi sekitar abad ke-15 Masehi dengan berbagai cara, yaitu 1. Perkawinan. Adanya perkawinan campuran di Kerajaan Pontianak yang salah satunya rajanya Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Nyai Tua, putri Dayak dari Kerajaan Matan. 2. Perdagangan. Melihat letak Kalimantan Barat yang strategis, sering dilalui dan disinggahi pedagang-pedagang asing. Tidak mustahil kalau pengaruh asing termasuk agama Islam dapat mudah diterima oleh sebagian besar penduduknya. 3. Dakwah. Adapun mubalik yang menyebarkan agama Islam di Kalimantan Barat salah satunya adalah Haji Abdul Hamid dari Palembang pada tahun 1932 sampai 1937 yang mengajarkan membaca Al-Quran dengan metode Baghdadiyah dan mengajarkan ilmu Islam lainnya. 4. Kesenian. Dengan mengkolaborasikan nilai Islam dengan nilai kesenian ini memberikan kemudahan dalam menyebarkan agama Islam. Berpadunya nilai lokal dengan Islam dapat dilihat melalui prosa rakyat yang dikenal dengan istilah berkisah dan melalui puisi tradisional seperti pantun, mantra, dan syair. 5. Pendidikan. Perkembangan berikutnya lahir berbagai organisasi Islam yang menjalankan organisasi Islam pada beberapa sekolah maupun yayasan di Pontianak. Sistem pemerintahan. Kesultanan ini berlangsung sejak tahun 1771 sampai 1950. Ketika kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu seiring dengan bergabungnya banyak daerah dengan NKRI, maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak. Pada tahun 1943 sampai 1945, pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia. Puncaknya pada tanggal 16 Oktober 1943. Terjadi kesepakatan antara tokoh masyarakat untuk merebut kekuasaan dari Jepang, mendirikan negeri rakyat Kalimantan Barat di Gedung Medan Sepakat Pontianak. Kehidupan sosial budaya. Masyarakat Pontianak dikelompokkan secara sosial berdasarkan identitas kesukuan, agama, dan ras. Pengelompokan berdasarkan suku yaitu: pertama, komunitas suku Dayak yang tinggal di daerah pedalaman. Komunitas ini dikenal tertutup, lebih mengutamakan kesamaan
dan kesatuan sosiokultural. Kedua, komunitas Melayu, Bugis, dan Arab yang dikenal sebagai penganut Islam terbesar di daerah ini, yang lebih menekankan aspek sosiohistoris sebagai kelas penguasa. Ketiga, imigran Cina yang tinggal di daerah pesisir yang dikenal sebagai satu kesatuan sosioekonomi. Untuk hasil budaya sendiri, yaitu tradisi saprahan atau makan dalam kebersamaan. Kata saprahan sudah asing terdengar di telinga masyarakat Kalimantan Barat. Padahal kata ini adalah sebuah jamuan makan yang melibatkan banyak orang yang duduk di dalam satu barisan, saling berhadapan dalam duduk satu kebersamaan. Masa kini, tradisi tersebut telah berganti menjadi sebuah tren baru prasmanan, di mana sulit untuk mempertemukan sekelompok orang atau masyarakat dalam satu majelis, saling berbagi rasa tanpa syak swangka, saling berhadapan sembari menikmati hidangan makanan di hadapannya. Kehidupan ekonomi. Perdagangan merupakan kegiatan yang menopang kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak. Kegiatan perdagangan berkembang pesat karena letak Pontianak yang berada di persimpangan 3 sungai. Pontianak juga membuka pelabuhan sebagai tempat interaksi dengan pedagang luar. Komoditas utamanya antara lain garam, berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, dan kelapa. Pontianak memiliki hubungan dagang yang luas dengan VOC dan pedagang dari berbagai daerah. Kerajaan Pontianak kemudian menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Akhir kerajaan. Faktor yang menjadi sebab musabab kemunduran Kerajaan Pontianak yaitu adanya konflik perbatasan Mempawah dan Sambas, menambah rumit perebutan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat. Setelah mengalami beragam kemunduran, akhirnya Kerajaan Pontianak runtuh pada saat kepemimpinan Sultan Syarif Muhammad sedang redup. Pada saat itu pula, bala tentara Kekaisaran Jepang yang datang ke Pontianak sekitar tahun 1942 bersekutu dengan Belanda dan menghancurkan kerajaan antara September 1943 hingga awal tahun 1944. Lalu mereka menewaskan Sultan Syarif Muhammad beserta tokoh penting masyarakat pada 28 Juni 1944. Tragedi berdarah ini dikenal dengan sebutan peristiwa Mandor. Peninggalan Kerajaan Pontianak. 1. Keraton Kadriyah. Keraton Kadriyah didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri bin Al-Habib Husain Al-Qadri pada tahun 1771 Masehi. Keraton Kadriyah kini dikenal dengan sebutan nama Istana Kadriyah yang berlokasi di Kampung Beting, Pontianak. Di dalamnya tersimpan beragam benda peninggalan berupa kaca pecah 1000, Al-Quran tulisan tangan, dan silsilah keturunan Sultan Pontianak. 2. Masjid Agung Pontianak atau Masjid Sultan Syarif Abdurrahman. Pembuatan Masjid Jami ini ditunjukkan untuk mengenang jasa-jasa Syarif Abdurrahman sehingga Islam bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi agama mayoritas. Ketiga, Makam Batu Layang. Makam Batu Layang biasa disebut Taman Makam Raja-Raja Kerajaan Pontianak karena mulai dari raja pertama yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri
hingga raja terakhir, Sultan Hamid II, serta beberapa keluarga raja dimakamkan di sini. Selanjutnya adalah Kerajaan Banjar. Lokasi: Kesultanan Banjar adalah kerajaan bercorak Islam yang berdiri antara 1526 sampai 1905 Masehi di Banjarmasin. Awalnya, kesultanan ini berada di wilayah Banjarmasin, meski pada perkembangannya sempat pula berpindah-pindah ibu kota sampai ke Martapura. Dahulu, Kesultanan Banjar sangat berpengaruh meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sampai sebagian Kalimantan Timur. Proses masuknya Islam pada Kerajaan Banjar. Kerajaan Islam Banjar merupakan salah satu kerajaan terbesar di Kalimantan. Hingga saat ini masih terdapat kontroversi di kalangan ahli sejarah mengenai kapan Islam masuk ke Kalimantan Selatan. Terdapat dua aliran besar tentang hal ini, yaitu 1. Kalangan yang mengatakan bahwa Islam masuk sebelum pasukan Demak tiba di Banjarmasin. 2. Golongan yang mengatakan bahwa Islam masuk setelah Kerajaan Daha berhasil direbut oleh Pangeran Samudera bersama dengan pasukan militer Kerajaan Islam Demak. Sistem pemerintahan. Menurut Sensei, seorang sarjana, mengatakan corak organisasi pemerintahan Banjar banyak mendapatkan pengaruh dari Jawa. Kemungkinan berasal dari Demak atau Mataram. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar pada abad ke-17 Masehi dibangun menurut model Jawa. Namun, raja tidak mempunyai kekuasaan seabsolut raja-raja Mataram. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Banjar, keturunan dan kekayaan sangat menentukan dalam kedudukan raja. Pada dasarnya, pemerintah Kesultanan Banjar bersifat aristokratis, yang dikuasai oleh kaum bangsawan. Sultan mempunyai posisi sebagai penengah golongan bangsawan dan para pedagang besar. Sultan dalam struktur Kesultanan Banjar adalah penguasa tertinggi yang mempunyai wewenang dalam masalah politik dan keagamaan, yaitu kekuasaan tertinggi kedua dipegang oleh putra mahkota dengan sebutan Sultan Muta atau pembantu sultan, dan didampingi lembaga Dewan Mahkota yang terdiri dari kaum bangsawan dan mangku bumi. Kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Banjar, terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segitiga piramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa, yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan dan keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurusi masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang, dan lain sebagainya. Orang-orang Banjar terdiri dari 3 golongan, yaitu kelompok Banjar Muara, suku Ngaji, kelompok Banjar Batang Banyu, suku Manyan, dan kelompok Banjar Hulu, suku Bukit. Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Kehidupan ekonomi. Berdagang adalah aktivitas yang paling banyak digeluti rakyat Banjar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Didukung oleh letak geografis yang strategis, sejak abad ke-16, perdagangan di Banjar beromset sangat tinggi. Pada sebagai komoditas ekspor dari Banjar pun berhasil menggait konsumen dari Tiongkok. Permintaan melesat tinggi, sehingga perkebunan lada pun semakin berkembang. Raja sangat mendukung dan bahkan memfasilitasi dengan memberikan tempat dermaga perdagangan di Pulau Jawa.
Devisa negara pun semakin meningkat dengan ditariknya pajak dari masyarakat. Pajak tersebut adalah pajak yang harus dibayar rakyat karena menggarap tanah sultan untuk berkebun lada. Akhir kerajaan. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman pada tahun 1862 sampai 1965 yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Setelah dikalahkannya Sultan Muhammad Seman, praktis seluruh wilayah Kerajaan Banjar jatuh ke tangan Belanda dan Kerajaan Banjar runtuh. Adapun peninggalan Kerajaan Banjar yaitu Masjid Sultan Syuriansyah, Candi Agung Amuntai, Makam Raja-Raja Kesultanan Banjar, dan perkakas kerajaan di Museum Lambung Mangkurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.